Anda yang mengambil surat itu. Saya yakin Anda tahu sesuatu. Kalau saya tanya sama Al, Ya? itu berat. Kamu di sini? Mas, orangnya datang jam berapa sih? Saya janjian jam 11-an, Andin. Harusnya sebentar lagi sampai. Ya, sabar ya, tunggu sebentar. Kenapa? Bosan? Lapar. Mau makan? Boleh pesan makanan nggak? Boleh lah. Mbak. Lihat menunya ya. Ya. Kamu pesen apa? Wah tuh sate ayam. Mau sate ayam ya? Jangan sate ayam ya. Kenapa? Ibu hamil itu harus makan makanan yang matang. Kalau sate ayam itu kan dibakar, takutnya ada bagian yang nggak matang nantinya ya. Ya udah keredok. Kamu dengerin saya nggak sih? Apa lagi? Harus makan makanan yang matang. Karena dia kan nggak matang. Kamu tuh dari Udah mana saya yang sih? pilih. Ya kamu tahu dari mana? Saya pelajarin nih. Saya buka Google. Saya cari makanan yang sehat yang dikonsumsi untuk ibu hamil itu apa aja. Yang tidak boleh dimakan itu apa aja. Saya cari tahu. Sop buntut sama minumnya jus jeruk ya. Ya Pak, permisi. Tapi aku nggak mau. Jangan bandel. Dengerin saya. Ya udah ya. Maaf, dengan Bapak Aldebaran. Iya. Perkenalkan Pak. Saya Veter dari Sunrise Desain Interior Studio. Saya lebaran. Silakan. Baik, terima kasih. Gimana? Jadi begini, kita ada treatment soal interior buat kamar bayi dan anak-anak. Dan ini Yesi, desainernya Pak. Halo Pak Al, Ibu Andin. Halo Mbak Yesi. Udah pada makan belum? Terima Terima kasih, kasih ya Pak. Kami langsung saja ya Pak. Begini Pak, ini contoh-contoh desain interior kamar bayi dan anak perempuannya. Bapak dan Ibu bisa silahkan lihat. Dan ini contoh beberapa proyek yang sudah kami kerjakan. Silakan Bapak dan Ibu mau lihat-lihat dulu. Ini lucu nih. Itu lucu. Ini. Itu lucu juga tuh Mas. Yang ini ya. Ya ampun, gemes banget. Rena pasti seneng. Nah, gimana kalau desainnya buat kamar kita aja, Mas? Iya enggak? Buat Rena. Udah mau datang. Doro poin aja. Gue gak punya banyak waktu. Mau ngomong apa? Soal surat tes DNA lembaga heksagonal yang sempat Anda rebut di rumah sakit. Rena bilang ke saya kalau Al dan Anda membawa Rena ke lembaga tes heksagonal. Apa itu betul? Ternyata dugaan gue benar. Ini ada hubungannya dengan tes DNA Rena. Kemanapun Rena pergi, dengan siapapun itu, bukan urusan lo. Jelas urusan saya. Karena saya harus memastikan latar belakang Rena. Apa betul Rena anaknya Roy? Atau justru Rena anak saya? Karena surat hasil tes DNA heksagonal yang dulu pernah dikasih Al ke saya, itu menunjukkan anak Roy. Kenapa justru surat yang terakhir kemarin ditutupin dari saya?
Nino ternyata bener-bener pengen tahu soal tes DNA Reina. Gimana kalau Angga nanti bilang yang sebenarnya? Kalau Reina bukan anak Roy. Oke, make it simple. Kalau lo nggak percaya, lo punya mulut, lo punya kaki, lo cabut dari sini sekarang juga lo tanya sama Al. Lo jangan nanya sama gua. Gua nggak tahu apa-apa. Dan di sini gua nggak ada kepentingan sama lo sama sekali. Anda yang mengambil surat itu. Saya yakin Anda tahu sesuatu. Kalau saya tanya sama Al, itu berarti Kamu di sini? Kenapa Elsa tiba-tiba datang ke sini sih? Kok kamu nggak bilang sih sama aku kalau kamu di sini juga? Padahal aku sama teman-teman aku ketemuannya di sini loh. Tapi di dalam. Ternyata ada kamu juga di sini. ya karena aku mau ketemu dengan Angga. Kok ketemu Angga? Katanya kamu ketemu klien. Nggak penting banget gue di sini. Cabut dulu gua. Aduh, gagal dapat informasi dari Angga. Kamu janjian sama Angga? Ya aku mau nanya soal surat dari lembaga tes DNA heksagonal. Aku yakin mereka nutupin sesuatu dari aku. Karena surat itu masih disegel. Dan Angga yang ngerebut dari tangan aku waktu di rumah sakit. Kamu mau curigain apa lagi, sayang? Kan udah jelas hasilnya. Aku tuh bingung deh sama kamu, sayang. Ngapain sih kamu ngurusin hal kayak gitu? Sayang, Mbak Andin itu hamil. Udah hamil dia. Sedangkan kamu sekarang malah ngurusin hal-hal yang emang udah jelas terbukti. Aku tuh bingung deh sama kamu. Kamu tuh maunya apa? Sampai kamu lihat kamu udah bohongin aku ketemu sama Angga. Kamu tuh bisa gak sih fokus mikirin keluarga kita aja? Bisa gak? Ya aku minta maaf. Aku gak mau ya kamu kayak begini lagi ya. Gak usah kamu ngurusin masa lalu yang gak penting kayak gitu. Ya. Untung aja gue gerak cepet. Jadi Nino gak dapetin info apapun dari Angga soal tes DNA itu. Sekarang tinggal nunggu kabar aja nih dari Mama. Semoga Mama bisa tahu apa yang dibicarain Mbak Andin sama Rafael. Nino, kok nggak habis pikir? Bisa-bisanya dia curiga mengenai surat hasil tes DNA itu. Belum lagi Elsa bisa tiba-tiba muncul. Gue tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh. Pasti ada apa-apanya. Gue nggak bisa anggap remeh. Heran gue sama mereka. Suami istri benar-benar kepo. Suka cari masalah, suka ikut campur masalah orang lain. Gue telepon Al aja kali ya. Kau harus kasih tahu. Terus kira-kira berapa lama ya prosesnya untuk desain interiornya? Kita akan mempercepat prosesnya dalam 3 hari kerja. Kebetulan kami sudah siap di workshop kami. Jadi sudah bisa dipasang, Pak. Ya, terima kasih. Saya minta tolong berikan yang terbaik untuk anak saya.
Baik Pak, Ibu, kami akan siapkan secepatnya. Terima kasih banyak ya Pak Peter dan Mbak Yesi. Sama-sama Bu Andin dan Pak Aldebaran. Sama-sama, Bu. Kami akan memberikan yang terbaik. Kalau begitu, kami permisi dulu. Terima kasih Bu Andin dan Pak Aldebaran. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Aku jadi nggak sabar deh Mas. Kapan kabarnya jadi? Rena pasti seneng banget. Semoga dia juga nggak takut tidur sendirian ya. Ya Rena kan udah besar, udah menjadi kakak. Udah harus berani lah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Al, Lin. Pak, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Sama-sama. Minal aidin wal faizin. Mau maaf lah batin juga ya. Iya Pak. Silakan. Lin, selamat Hari Raya Idul Fitri ya Din. Minal aidin wal faizin. Iya. Silakan. Ya. Din, saya akan telepon sebentar di luar ya. Ngapain di luar, di sini aja, kenapa sih? Kamu kan mau ngobrol sama Rafael, saya takut ganggu. Sebentar aja, ya. Sebentar ya. Ya Pak. Oh ya Kak, kamu tanya soal tes kan, tesnya Rena. Itu cuma tes kesehatan doang kok. Gak perlu dikhawatirkan. Syukurlah. Gue lega dengernya Din. Oh ya Din. By the way, tumben banget sih Al nganterin lo. Dia nggak cemburu kan sama gue? Enggak lah. Dia emang akhir-akhir ini memang agak sedikit overprotective sama aku mungkin. Ya karena aku lagi hamil, Kak. Hah? Lo hamil, Din? Wah, berarti gue bakalan jadi uncle nih. Sehat-sehat terus ya, Din. Kalau lo butuh bantuan gue, lo tinggal telepon gue aja. Amin, amin. Makasih banyak ya, Kak. Iya nggak? Oh ya Al, ini sekarang gue mau kasih tau sama lo. Kemarin tuh Nino telepon gue ngajakin gue ketemuan dan sekarang baru aja gue habis ketemu sama dia. Ngapain dia ngajakin lo ketemuan? Dia curiga mengenai surat hasil tes DNA itu. Dan baru aja dia tanya sama gue, dia cecer gue habis-habisan. Tapi gue gak ngomong apa-apa sama dia, gue cuma bilang, bukan urusan lo. Cuman sekarang gini, yang jadi masalah, dia pasti akan semakin penasaran. Karena penasaran dia bakal cari tahu. Dia gak mungkin tinggal diam. Gue itu sebenarnya udah pengen ngomong jujur sama Andin soal Rena nggak? Tapi ternyata Andin hamil. Dan Andin punya riwayat prematur. Jadi gue harus ngejaga banget kondisi Andin nggak? Gue ngerti Al, mengenai situasi dan keadaannya kalau seperti itu. Cuman ini masalah rumah tangga lo. Beberapa orang terlalu banyak ikut campur, terlalu jauh cross the line menurut gue. Seperti yang lo bilang kan, gue juga mau. Andin tahu ini semua dari lo, bukan dari orang lain. Cuman sekarang kondisinya, karena terlalu banyak orang yang ikut campur. Lo bayangin, gimana jadinya kalau Andin tahu dari orang lain? Dia pasti bakalan kecewa Al sama lo. Berpikiran buruk tentang lo Al. Logikanya, kita kalau tahu sesuatu bukan dari sumbernya, pasti akan beda. Makin ribet nanti. Itu yang lagi gue pikirin sekarang kan? Ya, sekarang sih gue cuma bisa bilang, lo di sana, lo yang tahu kondisi Andin bagaimana, perkembangannya, progresnya seperti apa. Sekarang gue di sini cuma bisa bantu lo satu aja. Gua tahan Nino sebisa gua, itu aja. Thank you nggak? Ya, sama-sama. Lo harus hati-hati ya.